Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resume submateri kegiatan kesiapsiagaan, bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Disampaikan oleh Novi Mudriani peserta Latsar CPNS Kementerian Agama 2025 Angkatan 22 Gelombang 8. Apa itu bela negara? Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar Hukum Bela Negara, Pasal 27 Ayat 3. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia. 2. Tidak mudah terprovokasi. 3. Tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya. 4. Tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Wilayahnya terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur oleh satu konstitusi sesuai UUD 1945. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Peraturan baris berbaris. Keutuhan NKRI dijaga melalui upaya internal, seperti pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan kesadaran nasional, serta upaya eksternal melalui diplomasi, pertahanan yang kuat, dan penegak pengertian baris berbaris, PBB, adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. Keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Tata tempat atau presence.
Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Aturan dasar tata tempat. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. 2. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 3. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumus Fa posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. C. Genap sama dengan 4, 2, 1, 3. D. Ganjil sama dengan 3, 1, 2. Contoh gambar pengaturan tata tempat posisi berdiri sebagai berikut. Contoh gambar pengaturan tata tempat posisi duduk sebagai berikut. Apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka 1. Di pesawat udara, naik paling akhir turun paling dahulu. 2. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. 3. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu. 4. Di mobil, naik dan turun paling dahulu. 5. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. 6. Jajar kehormatan, receiving line, A. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. B. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Contoh gambar pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka sebagai berikut. Aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat A. Presiden B. Wakil Presiden C. Pimpinan lembaga negara, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, D. Duta Besar Asing untuk RI, Menteri F. Pejabat setingkat Menteri G. Kepala LPNKH. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar. Luar biasa dan berkuasa penuh I. Gubernur dan Wakil Gubernur J. Ketua Muda MA, Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Hakim Agung K. Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Aturan tata tempat bagi para menteri A. Urutan tata tempat para menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan Presiden tentang pembentukan kabinet. B. Dalam hubungan yang berkenaan dengan perwakilan negara asing, menteri luar negeri RI diberi tata urutan mendahului anggota kabinet lainnya. C. Menteri yang menjadi leading sektor suatu kegiatan mendapat tempat yang utama. Setelah itu diurutkan berdasarkan keputusan Presiden tentang pembentukan kabinet. D. Dalam suatu acara, undangan tingkat menteri yang hadir hanya satu menteri koordinator, maka menteri koordinator tersebut, bila substansinya terkait, mendapat tempat lebih utama dari menteri penyelenggara. Aturan tata tempat bagi istri, suami pejabat negara, duta besar, kepala perwakilan negara asing A. Apabila dalam acara kenegaraan, resmi pejabat didampingi istri, suami, maka istri, suami tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tersebut. B. Istri, suami pejabat negara, duta besar, kepala perwakilan negara asing mendapat tempat setingkat pejabat tersebut. Aturan tata tempat bagi pejabat yang mewakili A. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam acara kenegaraan resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. B. Dalam hal acara di mana undangan yang dapat diwakili
Pejabat negara yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan pejabat yang diwakilinya. Sedangkan untuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. C. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu selaku tua rumah berhalangan hadir dalam acara kenegaraan resmi, maka tempatnya diisi oleh pejabat yang mewakili. Acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah. Tata tempat dalam acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pada acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan diadakan di daerah. Apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri, pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden, wakil presiden. 2. Pada acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.